Salam Pancasila. Sahabat Pancasila, konten saya kali ini saya tujukan untuk para pemuka agama yang hari-hari ini lagi ramai berdebat di media sosial TikTok terkait dengan ajaran soal iman bagi umat agamanya. Pertikaian ini bagi saya dalam konteks dialektika memang banyak membuka wawasan kita tentang agama, tentang iman, tentang sejarah, terutama dari masing-masing agama. Awalnya saya menikmati perbedaan persepsi ini, kemudian perbedaan ini dielaborasi dengan sejumlah fakta sejarah, dengan sejumlah pendekatan-pendekatan kitab suci, memperkaya sesungguhnya. Namun makin ke sini, saya melihat ada hal-hal yang menjadi tidak kondusif dalam perdebatan ini. Hal ini terlihat dari bagaimana masing-masing pihak, para ulama ini, para pemuka agama ini saling memberikan respon terhadap pernyataan pemuka-pemuka agama ini. Ada yang mengatakan bahwa yang disampaikan ini adalah sebuah kesesatan berpikir. Kemudian ada yang menyatakan bahwa yang disampaikan oleh pihak sebelah adalah karena dia tidak banyak membaca sejarah. Sahabat Pancasila, saya mau mengatakan seperti ini, bahwa ketika saya dalam kapasitas sebagai seorang pemuka agama mengajarkan tentang iman bagi jemaat saya atau bagi umat saya, itu adalah hal yang benar dan wajar. Pekerjaan seorang gembala atau seorang pemuka agama adalah memberitakan hal yang benar terkait dengan apa yang diyakini oleh agamanya, dalam konteks mencerahkan umatnya agar tetap berjalan berpegang teguh terhadap apa yang dipercayainya. Menjadi suatu yang kelewat batas adalah ketika dalam menyampaikan pesan iman kepada jemaatnya, kemudian mengambil contoh atau pembanding tentang agama lain yang saya yakin sehebat apapun dia tidak akan secara paripurna menguasai apa yang diimani oleh umat agama lain yang dia jadikan sebagai pembanding. Saya kemudian teringat ketika Abdul Somad menyampaikan bahwa pada patung dan salib terdapat jin kafir. Bagaimana murkanya umat Nasrani atau umat Kristen di seluruh Indonesia. Bagaimana mereka mengutuk pernyataan Abdul Somad sebagai tindakan yang sifatnya menistakan agama. Abdul Somad ketika itu menyampaikan bahwa yang dia sampaikan adalah dalam rangka memberikan pencerahannya berdasarkan rujukan kitabnya tentang patung dan lain-lain. Dan yang dia sampaikan adalah dia sampaikan bagi umatnya, bagi majelis taklimnya, bagi jemaatnya yang sementara mendengarkan pencerahan dari dia dan bertanya kepada dia tentang substansi itu. Sehingga menurut Abdul Somad, dia tidak sementara menistakan, tapi dia menjelaskan dan menjaga agar umatnya tidak sampai melakukan hal-hal yang menurut dia menyembah jin kafir. Semua kita marah ketika itu. Namun hal yang sama hari ini terjadi. Begitu kita dengan gampang menyampaikan, berusaha menjaga iman umat agama kita, dengan topeng bahwa saya menjaga iman umat agama saya wajib menjaga, menyampaikan iman dan kebenaran. Namun dalam konteks menyampaikan iman dan kebenaran itu, kemudian melakukan pembandingan terhadap iman dan kebenaran umat agama lain yang sesungguhnya belum dia pahami secara utuh. Akhirnya mendapatkan respon atau respon balik berdasarkan apa yang disampaikan atau ditanggap secara salah menurut umat agama lain yang merasa bahwa pernyataan tadi adalah menyesatkan. Melihat perdebatan awalnya, saya melihat bahwa ada sebuah dialektika yang luar biasa. Ada sebuah cerita baru, ada sebuah pelajaran-pelajaran baru tentang sejarah agama masing-masing. Dan ini memperkaya. Bagi orang yang masih berpikir rasional, yang mau melihat semuanya dalam konteks positif, hal ini akan sangat bermakna. Namun ketika hal ini dibuang secara luar biasa dengan pernyataan dan gestur atau bahasa-bahasa tubuh, seolah-olah satu melecehkan atau menertawa yang lain, ini menjadi hal yang sesungguhnya mengganggu. Karena pesan-pesan yang dikeluarkan melalui bahasa-bahasa yang tidak santun, melalui gerak tubuh yang juga tidak santun terkesan meremehkan.
pesan-pesan ini akan ditangkap sepenuhnya oleh umat untuk melihat satu dan yang lainnya sebagai orang yang tercela atau orang yang sesat imannya. Sahabat Pancasila, kenyamanan, kebersamaan yang sudah kita rasa, kita rawat, yang juga pemuka-pemuka agama yang hari ini berdebat, kemarin-kemarin menyatakan bahwa merawat Pancasila, merawat kebinekaan, merawat kebersamaan, hari ini akhirnya runtuh. Mereka-mereka yang kemarin berteriak tentang penistaan dan lain-lain, mereka juga yang hari ini kemudian membuka ruang untuk sesama umat melihat yang lain sebagai homo homini lupus. Cukupkan sudah perdebatan di antara kalian tentang keimanan ini. Biarlah dalam ruangan yang privat, ruangan yang khusus, Anda bedah hal ini untuk kepentingan Anda dan umat Anda. Karena apapun yang dibuang ke ruang publik, sekalipun tujuannya adalah untuk menjaga kawanan domba Anda menjadi domba yang benar, akan dimaknai secara berbeda karena pernyataan atau ajaran Anda sementara menyenggol, menyinggung, dan mengambil ajaran agama lain untuk dijadikan sebagai pembanding dengan narasi, dengan analisa, dengan semua hal yang berusaha Anda maknai dalam konteks dan kacamata Anda. Saya percaya bahwa kami atau agama kami pun, atau orang-orang yang paling pintar sekalipun dalam agama atau iman kami, tidak akan sempurna menjelaskan iman umat agama lain. Sebaliknya juga dengan umat agama lain. Sehingga saran saya dalam konteks merawat kebersamaan, sebagai sama-sama makhluk Tuhan yang dalam pernyataan-pernyataan kedua belah pihak, kedua umat beragama ini, bahwa masing-masing kita sementara berjalan menuju Tuhan yang sama, biarlah kita memelihara dogma kita masing-masing tanpa perlu menjadikan dogma, ajaran, keimanan umat agama lain sebagai pembanding. Kita tidak perlu menjadikan diri kita bercahaya dengan cara memadamkan cahaya orang lain. Bercahayalah dalam kebenaran dan kebaikan yang sifatnya universal. Karena jika Anda mengajarkan kebenaran dan kebaikan yang universal sebagai ciri agama Anda, maka saya yakin cahaya Anda akan makin besar. Cahaya Anda akan makin bersinar, makin terang, dan makin memberikan berkah bagi banyak orang. Cukupkan sudah silang sengketa terkait keimanan kita masing-masing. Biarlah kita merawat semua dogma, tradisi, keimanan apapun ajaran itu dalam ruang privat kita masing-masing tanpa perlu kita bentur-benturkan. Karena kebersamaan, keberagaman, persaudaraan adalah hal yang paling mahal yang berusaha dibangun oleh Tuhan kita. Dia menciptakan kita dalam konteks dan semangat soal kebersamaan, soal persaudaraan, soal bagaimana membangun harmonisasi antar kita dengan kita dan kita dengan lingkungan kita. Salam Pancasila.